Randy Orton return selamatkan Cody Rhodes. Tiffany Stratton berhasil pertahankan gelarnya. Jake Fatu juga return buat ngelabrak Drew McIntyre. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 27 September 2025. SmackDown hari ini dibuka dengan Paul Heyman yang kayak biasa bikin panas suasana. Dia angkat-angkat Bron Breakker, bilang Bron itu calon headliner WrestleMania. Terus tiba-tiba bawa-bawa nama Brock Lesnar. Gak lama, Cody Rhodes langsung nongol buat konfrontasi. Cody ngejelasin soal sindiran minggu lalu. Dia bilang Heyman itu bukan sekedar gun. Heyman punya sejarah yang ribet, berbahaya, penuh manipulasi. Cody bahkan ngingetin lagi momen minggu lalu di WrestlePalooza waktu Heyman nyambut Brock Lesnar. Pertanyaan pun dilempar. Heyman ini sebenarnya siapa sih? Si Oracle, si Wise Man, atau si Advocate? Heyman balas dengan sombongnya kalau dia itu si yang terbaik. Dia ingetin Cody sama satu hal yang semua orang di WWE tahu, kalau Lesnar udah ikut campur, gak ada yang aman. Terus nongol deh Bronson Reed sama Bron Breakker, ngelilingin ring kayak hiu kelaparan. Cody, dia berdiri tegar, siap buat lawan dua-duanya. Cody sempat ngelawan, tapi akhirnya Bron ngejatuhin dia dengan clothesline, bikin Randy Orton keluar. Dan si Viper ini langsung turun ring buat ngebantu Cody. RKO buat Reed. Cody lempar Bron keluar ring. Tapi yang bikin fans semakin kepo, Orton sempat megang gelar WWE-nya Cody agak lama sebelum balikin gelar itu lagi ke Cody. Ini segmen yang klasik banget buat nge-build tag team match. Bron Breakker dan Bronson Reed udah sering ketemu bintang top babyface di Raw, tapi belum ketemu bintang top babyface SmackDown kayak Cody Rhodes dan Randy Orton. Jadi fresh juga. Aku suka poin Cody soal Heyman yang emang gak loyal, gampang banget bohong. Di segmen ini, Cody nunjukin lagi kenapa dia salah satu pembicara terbaik di WWE. Backstage, Montez Ford dan Angelo Dawkins santai aja ngebantah isu kalau mereka bakal bubar. Gak ada retakan, gak ada drama, cuma kesetiaan dan amarah. Itu jadi pemanasan buat pertandingan gede mereka. Buat kontender nomor 1 tag team title, lawan Carmelo Hayes dan The Miz. Pertandingannya chaos tapi fun. Carmelo nunjukin gaya flashy-nya, The Miz dengan kelicikan veterannya, dan The Profits dengan chemistry yang udah gak usah diraguin. Melo dan Miz sempat ngewasain match dengan ngisolasi Montez, tapi begitu Dawkins masuk dengan hot tag, matchnya berubah total. Ada power move, signature offense, dan akhirnya frog splash from the heavens dari Montez untuk memenangkan pertandingan. Yang paling bikin tanda tanya, Melo punya kesempatan buat nyelamatin Miz, tapi dia milih diem aja di luar ring. Terus pas The Profits lagi selebrasi, The Wyatt Six ada di area komentator, ngeri sambil mantengin The Profits kayak setan. Pertandingan yang lumayan solid. The Street Profits kelihatan kompak lagi. Pertanyaannya, apakah bisa tetap solid pas lawan The Wyatt Six? Mengingat The Wyatts itu sumber masalahnya. Sementara itu, The Miz dan Carmelo Hayes masih aja penuh drama. Dari awal emang udah nggak klop sih mereka ini. Backstage, Jade Cargill langsung ngebakar api. Dia bilang udah muak ditahan-tahan sama divisi cewek WWE. Dia janji kalau jadi Women's Champion rasanya bakal manis banget. Masuklah Stephanie Fouquet, bawa titlenya nggak gentar sama sekali. Jade langsung kasih warning, badai bakal datang di Kronjul. Tapi Fouquet santai aja, bilang kalau dia udah siap. Ada pertandingan cewek yang makin panas. Michin dan Bivep satu tim lawan Julia dan Kiana James. Awal pertandingan, Michin dan Bivep dominan, serangan keras plus teamwork. Tapi begitu Julia masuk, semuanya berubah. Dropkick tajam, misil dropkick dari atas turnbuckle. Momentum langsung ke tim dia. Matchnya bolak-balik. Michin sempat bikin comeback, Bivep nunjukin power, tapi akhirnya Julia ngakhirin semua dengan Northern Lights Bomb untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team yang solid, walau penonton awalnya agak sepi. Michin dan Bivep jujur belum kerasa sebagai ancaman serius buat Julia, jadi susah dipercaya bisa menang. Harapannya WWE bisa nyari challenger baru biar Women's US title ini terasa lebih relevan.
Backstage, Charlotte Flair dan Alexa Bliss lagi mantengin layar. Terus masuklah Sol Ruka dan Zarya dari NXT. Penuh semangat, langsung nantangin buat title shot. Charlotte cuekin mereka, bilang kalau mereka ini belum pantas. Alexa lebih manis tapi pedes, muji talent mereka tapi bilang mereka sebenarnya bukan tim beneran. Pas jalan pergi, Charlotte muji Alexa kalau dia suka omongan Alexa yang sadis. Lanjut ke Drew McIntyre yang keluarin pakai sepatu proteksi, jalan pincang, terus dia bilang kalau ini arena bersejarah. Tempat comebacknya pas tahun 2017, tempat dia ngalahin Randy Orton di era pandemi dan jadi WWE Champion. Dia ngerasa dia masih harusnya jadi champion, dan satu-satunya alasan dia enggak itu adalah Cody Rhodes. Drew nuduh Cody kayak pemain catur, mainin semua orang, bahkan wasit. Menurut dia, WWE ngelindungin Cody dan ngerugiin dirinya. Nick Aldis pun keluar, bilang kalau ngerengek curhatin berbagai alasan itu nggak bakal ubah hasil. Tapi tiba-tiba masuklah Jaka Fatu. Si Samoan Werewolf langsung nyolot, nyuruh Drew diem dan berhenti ngeluh. Ngeledek Drew dengan bilang, tiap minggu kamu ngerengek mulu. Perang kata-kata berubah jadi fisik, Drew kasih Glasgow Kiss tapi Jacob balas dengan Super King. Terus Jacob ngerampas sepatu proteksi Drew dan pakai itu buat mukulin dia. Drew terkapar, Jacob ninggalin ring dengan statement keras. Ini cara yang gampang buat nge-build rivalry baru, Drew McIntyre versus Jacob Fatu. Drew arguably salah satu yang terbaik di WWE sekarang. Jacob juga punya fanbase yang loyal, jadi chemistry mereka jelas bakal jalan dengan baik. Backstage, Tiffany Stratton lagi pamer confidence ala Ratu Gunung pas tiba-tiba Stephanie McMahon nongol. Fakir ngegoda soal kemungkinan mereka bisa clash di Kronjol. TV langsung balas dengan arogansinya, bilang kalau dia janji bakal ngubur Fakir dan ninggalin acara sebagai Kronjol Champion. Sami Zayn juga sempat nge-setting panggung buat pertaruhkan gelar US-nya. Dia ngobrol sama Rey Fenix soal match mereka sebelumnya, terus ngasih kode. Open Challenge kali ini bisa aja ditantang siapapun, dari Raw, SmackDown, bahkan NXT. Dan ternyata benar. Javon Evans, bintang muda umur 22 tahun dari NXT, masuk dengan energi roket. Penonton langsung dukung dia habis-habisan, apalagi ada Josh Briggs, rivalnya yang nongkrong di ringside. Pertandingannya gila, persis kayak Open Challenge US title yang seharusnya. Cepet, penuh resiko, banyak near fall. Javon ngehajar dengan springboard hurricanrana, Qatar yang gokil, bahkan hampir banget menang pas ngehantam Sami dari top rope. Tapi Sami, sang veteran sejati, bisa bertahan. Dia nge-counter di momen yang pas, terus ngasih Helluva Kick plus Blue Thunder Bomb untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang keren banget, showcase yang sempurna buat Javon Evans juga. Dia benar-benar all out walaupun kalah, Sami Zayn tetap jadi juara sesuai dengan ekspektasi. Ini minggu keempat berturut-turut Sami ngasih pertandingan yang top. Aku suka konsep Open Challenge ini bikin acara jadi lebih hidup. Di tempat lain, Nia Jax ketemu Chelsea Green yang nawarin dia buat join Secret Harvest. Nia nggak pakai lama, kertasnya langsung dia sobek kayak sampah. Habis itu dia ketemu Stephanie McMahon. Nia bilang cepat atau lambat, dia yang bakal jadi champion. Damian Priest juga kena sasaran. Dia masuk ke jebakan main gamenya Aleister Black. Kit Wilson nyamar buat ngedistract, terus Black nongol dengan Black Mass yang brutal. Pesannya ngeri banget. Ini semua nggak akan berakhir sampai salah satu dari mereka tumbang total. Waktunya main event. Tiffany Stratton lawan Nia Jax lawan Jade Cargill buat WWE Women's Championship. Dari awal udah kacau. Nia pakai power buat dominasi. Jade nunjukin kekuatan dengan bantingan yang gede, dan Tiffany pakai gaya atletisnya yang flashy. Aksi ke bawah keluar ring, Jade sempat ngehajar Nia dengan Samoan drop di atas tangga ring, gila banget. Tapi dia malah kena luka juga di atas matanya. Di ring, pace makin cepat. Tiffany hampir menang dengan prettiest moonsault ever. Jade sempat ngeluarin Jaded, Nia juga rusuhin semua pin attempt. Terus ada momen kontroversial. Tiffany udah jelas-jelas ngepin Nia, tapi wasit malah tiba-tiba berhenti hitung. Agak berantakan sih, tapi untungnya cewek-cewek ini cepet improvisasi. Tiffany akhirnya ngehajar lagi dengan prettiest moonsault ever kedua untuk memenangkan pertandingan. SmackDown hari ini diakhiri dengan Stephanie McMahon yang keluar,
bawa gelar dunianya face to face sama Tiffany Stratton. Sayang banget bots hitungan wasitnya bikin ending agak aneh. Kayaknya harusnya tuh Jade Cargill yang nyelamatin pin. Tapi ya untungnya Tiffany Stratton pintar juga. Langsung improvisasi kasih finish biar langsung kelar. Setidaknya sekarang Tiffany Stratton bisa move on ke next step. Walau pertandingan selanjutnya di Crown Jewel kelihatan agak kurang penting. Oke, secara keseluruhan SmackDown hari ini solid banget. Jauh lebih bagus dibanding minggu lalu. Sami Zayn lawan Javon Evans jadi match terbaik hari ini. Triple threat cewek di main event sebenarnya seru, tapi finishnya ngerusak momentum dikit. Drew McIntyre dan Jake Fatu makin panas dan itu bakal jadi rivalry yang gede. Tapi soal Crown Jewel, aku pribadi masih ngerasa kayak side quest yang gak terlalu penting. WWE sendiri juga biasanya abis itu lupa selama 11 bulan. Jadi susah banget buat peduli. Untungnya ada match lain yang lebih bikin semangat. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were